Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun sudah berada saat ini yang masih setia bersama dengan kami dalam ibadah doa pagi online CKI Pondok Daun Solo. Memasuki akhir tahun dan menjelang tahun yang baru. Biarlah kita pagi hari ini menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kita membuka hari kita dengan datang pada Tuhan. Dengan penuh kerinduan kita bawa pujian kita buat Tuhan. Sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Pagi hari kami datang dengan membawa hati kami, hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan syukur kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu menyembah dan bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Datang pada Tuhan dengan kerinduan hatimu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Kau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Kau ada, Yesus setia. Lebih lagi imani pujian yang bahwa berkali-kali Tuhan menolong kita. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Kau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau
karuniakan lebih lagi bagi Tuhan kita. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Kau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Kau ada, Yesus setia. Bahkan dalam lembah kekelaman pun Engkau ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, atas segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur karena hari ini mengakhiri akhir tahun 2024. Dengan kita berkata puji Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang tahun ini. 365 hari penyertaan Tuhan sempurna. Walaupun banyak sekali kesulitan, tantangan, persoalan, tetapi Tuhan Dia yang terus memberkati dan menyertai kita. Puji Tuhan, pagi hari ini mengakhiri tahun ini, biarlah kita terus berada dalam perkenanan Tuhan. Pagi hari ini akan saya bagikan secara singkat tentang segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan atas kita. Tema untuk bulan ini gereja memberikan satu tema yang luar biasa tentang kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama belajar tentang kebaikan Tuhan. Jika kita ambil satu tema pagi hari ini, Tuhan akan memberkati dan menyembuhkan bagi dia yang tidak punya iman sekalipun. Ya, cukup aneh untuk kali ini. Bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan? Tuhan kita bisa menyembuhkan tanpa orang itu mempunyai iman. Salah satu contoh yang ada dalam Alkitab yaitu tentang orang yang tuli. Sedangkan firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan orang yang tuli tadi sedangkan dia tidak pernah mendengar firman Tuhan? Untuk sebuah mukjizat dibutuhkan iman. Ini adalah kasus langka yang dimana Yesus menyembuhkan orang yang tidak punya iman. Bagaimana saya berkata bahwa orang tuli itu tidak punya iman? Karena dalam firman Tuhan berkata, sekali lagi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita kembali lihat
dan mendengar tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saking baiknya Tuhan, tidak punya iman pun dia tetap disembuhkan. Tetapi dalam perikop ini Yesus memberikan mukjizat dari iman orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, ternyata iman itu bisa nebeng, bisa numpang. Ada orang yang membawa orang ini kepada Yesus. Ada orang lain yang membawa orang tuli ini datang kepada Yesus. Betapa pentingnya kita harus berdoa untuk orang lain. Dan ternyata penting sekali kita saling mendoakan. Kita mendoakan saudara kita, keluarga kita yang sedang dalam masalah dan pergumulan. Karena tidak selamanya iman yang kita miliki ini kuat. Bapak Ibu terkasih, kata doa ini bukan sebuah kata yang egois. Tetapi pertama kali kalau kita berbicara tentang doa, pertama kali kata doa muncul adalah saat Abraham berdoa, mendoakan Abimelek. Kata Allah menyembuhkan pertama kali diucapkan di Alkitab adalah di saat Abraham mendoakan orang lain. Tidak perlu kita baca pagi hari ini dalam Kejadian 20 ayat 17. Karena Tuhan baik itulah, karena kebaikan Tuhan saat kita lemah, kita tidak punya iman pun, Tuhan tetap menunjukkan kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Dengan menyembuhkan orang tuli tadi contohnya. Tuhan mengasihi dia karena orang membawanya datang kepada Yesus. Walaupun dia tidak bisa mendengar tentang firman Tuhan. Bahkan dia tidak punya iman, tetapi Tuhan tetap menyembuhkan orang tuli tadi. Bagaimana cara Yesus memberikan kebaikan di dalam hidup kita? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari pagi hari ini. Yesus mengasihi orang itu. Yang pertama, Yesus mengasihi orang itu. Memisahkan dia dari kehidupan yang lama, dari dunia yang lama. Tuhan menginginkan kekudusan. Kudus dengan punya arti kita hidup dipisahkan dari kehidupan lama kita, dipisahkan dari dunia, sehingga tujuan mukjizat perubahan hidup, perubahan karakter, kebiasaan lama kita diubah ke arah Kristus. Maka seringkali mukjizat tidak terjadi karena kita tidak mau dirubah, kita tidak mau berubah. Tuhan memisahkan si tuli supaya dia tidak berada di kehidupan yang lama. Yesus memisahkan orang ini dari komunitas-komunitas orang yang tidak benar. Yesus memisahkan mereka dengan komunitas yang lama dari lingkungannya supaya dia memperoleh mukjizat yang Tuhan akan kerjakan. Yang kedua, Yesus meludah dan memegang lidah. Meludah sama artinya dengan yang keluar dari mulut Allah. Yang keluar apa? Yang keluar adalah firman. Firman yang hidup dan menghidupkan. Sehingga firman itu dia keluarkan untuk menjadi nyata dalam hidupnya. Firman Tuhan berarti kita harus merenungkan perkataan firman Tuhan. Bukan hanya minta doa dari orang lain supaya kita bisa menerima mukjizat, menerima kesembuhan. Tetapi kita harus memperkatakan firman Tuhan, firman yang hidup itu. Memperkatakan firman sama dengan kita memperdalam akar iman. Semakin kita sering memperkatakan firman Tuhan, kita makin dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kita. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, maka semakin kita merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu terkasih, dalam Mazmur 19 ayat 105 berkata bahwa firman-Ku itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Firman Tuhan adalah pelita. Firman Tuhan bukan lampu sorot yang seringkali kita mau melihat di ujung sana, tetapi tidak bisa. Dan seringkali kita teriak sama Tuhan bahwa Tuhan itu diam. Di saat kita teriak sama Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan setiap doa kita. Sampai kapan Tuhan ini terjadi buat hidupku? Bagaimana caranya aku bisa melewati masa-masa sulitku? Dan kita berpikir Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Bapak sudah terkasih, pagi hari ini ingatlah bahwa setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan sebetulnya sudah menyatakannya dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kita bisa melewati hari-hari kita, mulai dari bulan pertama sampai melewati hari ini, hari terakhir di tahun 2024. Kita masih terus bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita masih bisa memperoleh berkat dari pekerjaan kita. Nah, kebaikan demi kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Walaupun seringkali kesulitan itu terus datang. 2024 bukan waktu yang baik, bukan saat yang baik. Keadaan ekonomi yang carut marut. Tapi percaya bahwa sampai hari ini, di hari terakhir tahun 2024, kita masih terus bisa menjalani hidup kita. Semuanya karena Tuhan baik. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ketika kita diam, penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu memegang erat tangan kita. Ketika Tuhan diam, bukan berarti Dia tidak menolongku dan menolongmu. Sedang kita terus melakukan bagian kita. Dan biarlah saat kita melepaskan diri dari masalah kita, dan Tuhan yang akan bekerja untuk kita. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Di saat kita berteriak sama Tuhan dan Tuhan hanya diam, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bapak saudara terkasih, seringkali kita hanya bilang, oh ternyata ini toh maunya Tuhan. Ternyata ini toh yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita hanya bisa melalui setiap proses hidup kita untuk kita memperoleh mukjizat dari Tuhan. Percaya bahwa di tahun yang sudah hampir kita tinggalkan ini, di depan kita masih ada masalah. Di depan tahun 2025 bukan menjadi suatu tahun yang penuh dengan kelimpahan mungkin. Tapi tahun 2025 semakin kita harus tetap gandul Gusti, berpengharapan sama Tuhan. Karena 2025 mungkin juga bukan menjadi tahun yang mudah bagi kita. Tapi biarlah kebaikan Tuhan selalu kita rasakan. Sehingga iman kita semakin bertumbuh, kita semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Bila hidup kita terus berpengharapan sama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Satu kesempatan Tuhan beri untuk kami menutup tahun ini dengan berkata, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Puji Tuhan, Tuhan telah melewatkan tahun ini dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami pagi hari dengan limpah, dengan berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena kami punya iman bahwa Tuhan Allah yang menyembuhkan kami, memberikan mukjizat atas setiap kami. Dan kami percaya kekuatan dari Tuhan untuk kami melangkah di tahun yang baru dengan penuh pengharapan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyambut berkat Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.